Jumlah sentimen menarik untuk diperhatikan oleh investor pada perdagangan hari ini. Sentimen yang pertama masih diselimuti oleh musim tebar dividen. Bulan ini dipenuhi dengan rapat umum pemegang saham tahunan. Pada rapat tahunan tersebut, para emiten biasanya mengumumkan besaran dividen yang akan dibagikan kepada investor. Tentu saja hal ini menjadi menarik perhatian karena investor bisa memperkirakan berapa keuntungan dari dividen yang didapatkan. Salah satu yang terbaru ada RUPST PT Bank Mandiri Persero Tbk yang digelar kemarin memutuskan membagikan 60% dari laba tahun buku 2023 atau senilai 33,04 triliun rupiah. Dengan demikian investor akan mendapatkan 353,96 rupiah per saham. Sementara itu sebesar 22,02 triliun atau 40% dari laba bersih akan dialokasikan sebagai laba ditahan. Bila dirinci, pemerintah sebagai pengendali emiten bersandi BMRI akan menerima 17,18 triliun rupiah yang akan disetorkan ke rekening kas umum negara. Adapun satu saham Big Bang lainnya yakni BBCA akan menggelar RUPST pada Kamis 14 Maret mendatang dengan perkiraan pembagian dividen senilai 181,6 rupiah per saham. Sementara itu, pada Kamis kemarin, Bank Indonesia menyebutkan bahwa cadangan devisa Indonesia mencapai 144 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir Februari 2024, menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Januari 2024 yang berada di level 145,1 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menyebut penurunan posisi cadangan devisa ini antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Berikutnya langsung saja kita lihat seperti apa pergerakan IHSG di sesi pertama ini yang kembali lagi menguat bahkan menyentuh level psikologis 7.400-an. Tepatnya dengan penguatan 0,37% di 7.405,29. Selanjutnya mari kita lihat indeks sektoral di tengah penguatan IHSG pada pagi hari ini. Nampaknya finansial, konsumer primer, konsumer non primer juga dan juga perindustrian kompak berada di zona apresiasi masing-masing menguat 0,44, 0,32, 0,27 dan 0,09%. Kita lihat ke jajaran indeks sektoral selanjutnya. Begitu juga dengan energi dan infrastruktur yang berada di zona hijau menguat masing-masing 0,07 dan 0,42%. Namun nampaknya bahan baku, properti dan real estate pada saat ini berada di zona merah di tengah penguatan IHSG yang cukup tinggi. Bahan baku melemah 0,11, properti dan real estate melemah 0,18%. Kita lihat ke jajaran indeks sektoral selanjutnya. Teknologi, transportasi, dan logistik serta kesehatan juga senada dengan IHSG diwarnai warna hijau menguat masing-masing 0,37, 0,71% dan kesehatan menguat tipis 0,08%. Berikutnya kita lihat seperti apa pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di mana rupiah juga menguat cukup signifikan 0,35% bahkan sudah kembali lagi ke level psikologis 15.500-an tepatnya di 15.596 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Pasar keuangan terutama dari nilai tukar rupiah dalam melawan dolar Amerika Serikat dibuka sumringah pada hari ini. Menguatnya rupiah disinyalir berkat respon positif pelaku pasar dari rilis data pekerjaan Amerika Serikat terbaru yang mulai mendingin hingga surplus neraca dagang China. Ya, dari sisi domestik rupiah menguat di tengah posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 yaitu sebesar 144 miliar dolar Amerika Serikat. Realisasi ini turun dibandingkan posisi pada akhir Januari 2024 yaitu sebesar 145,1 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan siaran pers Bank Indonesia Kamis 7 Maret, penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Mari kita lihat nilai tukar rupiah kalau tadi sudah disebutkan terhadap dolar Amerika Serikat, nampaknya rupiah juga menguat terhadap sejumlah mata uang asing lainnya. Terhadap dolar Singapura rupiah menguat 0,35%, terhadap yen Jepang rupiah menguat 0,29% dan juga terhadap euro rupiah menguat 0,37%.